seluruh jemaat dan kasih Tuhan. Shalom. 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 Pagi hari ini kita bawa hati yang rindu menyembah Dia. Kita bawa hati kita, bawa pujian kita, bawa penyembahan kita. Bapak, kami rindu bertemu dengan Tuhan setiap pagi. Kami rindu lebih lagi mengalami Engkau dalam hidup kami. Lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami haus, kami rindu akan Engkau. Hanya Engkau yang kami cari. Engkau yang menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah. Lebih
Yesus
Tuhan. Perhatikan siang hidup kami Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan diambil pagi hari ini dari Mazmur pasal 22. Mazmur Daud untuk memimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Aku berseru, namun engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Juga pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan tidak mendapat malu. Ayat yang ke-10. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Kalau kita lompat di ayat selanjutnya, ayat 17. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau ya Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah kepada dia, hai segenap anak cucu Israel. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari-cari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupannya Daud juga mengalami satu saat-saat di mana dia berseru kepada Tuhan dan seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan. Dia berdoa kepada Tuhan di waktu pagi, dia berdoa kepada Tuhan di waktu malam, seolah-olah Tuhan tidak meninggalkan dia. Dia tahu persis bahwa Tuhan itu yang bersemayam, Allah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian. Dia sudah menyembah, dia sudah memuji Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Mazmur Daud ini juga yang menjadi sebuah bagian kegenapan dari firman Tuhan. Pada waktu Yesus Tuhan kita ada di kayu salib yang kita peringati kemarin, jubahnya diambil dan kemudian dibagi-bagi kepada orang. Dia ditinggalkan sendirian, tulang-tulangnya hancur dan remuk. Seringkali Anda dan saya tidak sadar bahwa dalam kehidupan ini Tuhan membawa kita, mengizinkan kita untuk mengalami situasi-situasi yang mungkin bagi Anda dan saya tidak menyenangkan. Mungkin bagi kita semua itu adalah masa-masa seperti gelap, seperti tidak jelas. Tetapi sadarilah bahwa sebenarnya Tuhan itu ada. Pada waktu Anda dan saya menyembah Dia, pada waktu Anda dan saya terus mencari Dia, pada waktu Anda dan saya terus berkata-kata kepada Dia, Dia ada di sana. Dan Dia membawa Anda dan saya mengalami peristiwa demi peristiwa. Tentu saja Allah mengizinkan semuanya itu terjadi.
Allah tidak pernah mengizinkan Anda dan saya mengalami kesusahan. Allah tidak pernah memberikan masalah pada saya dan saudara. Allah tidak pernah memberikan persoalan. Allah tidak pernah memberikan sakit penyakit. Allah tidak pernah memberikan yang tidak enak kepada Anda dan saya. Karena itu bukan rencana Tuhan. Tetapi Allah mau membawa Anda dan saya melewati semua keadaan. Hanya dalam satu tujuan, Anda dan saya semakin mengenal Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan. Daud sendiri pernah berkata di dalam Mazmur 23, Mazmur selanjutnya, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Bagaimana Daud bisa mengalami, bagaimana Daud bisa bercerita tentang Tuhan yang menyertai dia di saat-saat yang genting, kalau Tuhan tidak membawa dia atau Tuhan tidak mengizinkan dia melewati masa-masa yang sulit. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang Anda dan saya pelajari, mereka mengalami masa-masa di mana seolah-olah Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Seolah-olah Tuhan tidak menyertai mereka. Tetapi pada saatnya pasti Tuhan selalu ada dan selalu menyertai Anda dan saya. Dia hanya ingin membawa Anda dan saya, menginginkan kita melewati masa-masa yang orang sering katakan masa-masa kekelaman, masa-masa di mana Anda dan saya tidak mengerti. Yakinlah satu, Tuhan adalah Allah yang setia. Amin. Sejak awal Dia menyertai Anda dan saya. Sejak awal Dia mau membimbing kita. Tapi firman Tuhan berkata, Dia mau Anda dan saya terus memuji. Dia mau Anda dan saya terus menyembah. Dia mau Anda dan saya terus melakukan semuanya, terus setia. Bahkan pada saat melewati masa-masa yang sulit sekalipun, hati dan pikiran kita tidak terpukau, tidak terpesona, tidak terkungkung oleh masalah dan kesulitan, tidak terpesona pada waktu Anda dan saya mengalami masa-masa yang menyenangkan. Karena Tuhan mau Anda dan saya hidup bukan hanya demi menikmati berkat Tuhan. Anda dan saya hidup untuk menikmati Tuhan. Kita mencari Sang Pemberi berkat, bukan berkat. Pada waktu Anda dan saya mencari Dia, tidak ada satupun yang bisa membuat kita mengalihkan pesona kita. Itu sebabnya ada satu lagu yang mengatakan, bila ku pandang kekudusan, bila ku lihat sekelilingku jadi pudar oleh sinarmu. Pada waktu itu terjadi, melewati masa-masa yang sulit, melewati masa-masa yang menyenangkan, fokus dan hidup Anda dan saya tetap tidak berubah. Tidak ada satupun keadaan di luar kita yang mengalihkan perhatian kita. Fokus utama dalam hidup Anda dan saya itu adalah Tuhan, dan selalu Tuhan, dan selalu Tuhan. Tidak masa yang suka, tidak masa yang menyenangkan. Anda dan saya akan melewati itu semua. Tuhan akan mengizinkan Anda dan saya mengalami masa-masa itu. Satu lagu lagi berkata, berkat Tuhan sempat membuatku terpesona. Sama seperti masa yang sukar, masa-masa diberkati itu juga membuat Anda dan saya suka lupa, suka terpesona. Tapi Anda dan saya, Tuhan mau Anda dan saya mengikut Tuhan, hanya Tuhan saja. Amin. Mari pagi hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, mungkin kau melihat masa-masa yang sukar, mungkin kau sedang mengalami berkat Tuhan, mungkin kau mengalami situasi yang tidak kau mengerti, atau mungkin kau sedang yakin ada di jalan yang benar. Saya mau katakan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah mau membawa Anda dan saya hanya memandang kepada Dia saja. Bukan oleh berkatnya, bukan oleh kesulitan, bukan oleh semua yang baik, tapi semua masa-masa yang tidak menyenangkan. Itulah Tuhan kita. Dan yang pasti Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya pemazmur berkata, di awal dia katakan, Engkau yang bersembahyang, Engkau yang Allah yang kudus yang bersembahyang di atas puji-pujian. Di akhir mazmurnya dia mengambil keputusan, karena Engkau, aku memuji-muji Engkau dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dijanjikan pada Tuhan, persembahan hidupnya dia berikan pada Tuhan dalam keadaan apapun. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, dia melihat penyertaan Tuhan. Ada satu teriakan, ada satu keluhan yang hanya sekali Tuhan Yesus ucapkan, hanya satu. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Walaupun ada satu keluhan dalam mulut kita, keluar dari mulut kita, keluhan itu hanya karena kita merasa tidak ada Tuhan, kita merasa tidak melihat Tuhan, bukan karena tidak ada berkat, bukan karena tidak ada apapun yang Anda dan saya inginkan dalam hidup ini, bukan karena sesuatu yang Anda dan saya tidak suka, atau bukan hanya karena sesuatu yang Anda dan saya suka. Biarlah pribadi Tuhan
hubungan pribadi kita dengan Tuhan menjadi yang segala-galanya dalam hidup. Bila ku pandang kekudusanmu, bila ku pandang keindahanmu, bila sekelilingku jadi pudar oleh sinarmu, ku sembahkan, ku sembahkan tujuan hidupku untuk menyembahmu. Ku sembahkan, ku sembahkan tujuan hidupku untuk menyembahmu. Mari kita bangkit sendiri, kita katakan ku sembahkan, ku sembahkan tujuan hidupku untuk menyembahmu. Ku sembahkan, ku sembahkan tujuan hidupku untuk menyembahmu. Ku sembahkan, ku sembahkan tujuan hidupku, tujuan hidupku untuk menyembahmu. Ku sembahkan, ku sembahkan tujuan hidupku untuk menyembahmu. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih untuk semua keadaan yang kami sedang alami dalam hidup kami. Kami tahu fokus hidup kami hanya bagi dan hanya Engkau. Engkau tujuan utama dalam hidup kami. Bahkan kami pagi ini berkata kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk semua keadaan, kami bersyukur untuk semua peristiwa. Amin. Ajari kami terus memandang kepadamu Tuhan, melewati. Kami tahu Engkau sudah melakukannya di atas kayu salib. Engkau sudah melewatinya di taman Getsemani, supaya Engkau bisa menolong kami menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi masa-masa yang tidak kami mengerti, menghadapi masa-masa yang mungkin gelap bagi kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi pagi hari ini kami mau berkata kepadamu Tuhan, kami akan ikut Engkau. Amin. Kami juga mau berkata Tuhan, biarlah semua ini lalu dalam hidup kami, tapi kami tahu kami akan ikut Engkau dalam semua keadaan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita puji Tuhan lagu ini sekali lagi. Amin. Bila ku pandang
kasih yang berlimpah-limpah dari Bapa surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terus menyembah Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan. Maka semua yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidupmu itu akan terjadi dan terlaksana. Tuhan akan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, masuklah dalam kehidupan dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang menyembah Tuhan. Maka semua yang jahat, semua virus, penyakit, bakteri apapun tidak pernah menyentuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus akan memagari hidup, memagari keluarga, memagari bisnis pekerjaan, memagari pelayanan. Semua yang ada dalam Tuhan itu yang menjadi kekuatan dalam hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi. Kita jumpa besok pagi jam 9 di ibadah Paskah. Tuhan Yesus